Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dalam program Rehat Renungan Harian Toraya edisi Jumat 21 Oktober 2022. Renungan kita pagi ini dengan tema Lewat Jalan Ini, Late Tulalan Sipatu Miola. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, serta ampuni dosa dan kesalahan kami. Sucikan hati dan pikiran kami agar layak membaca firman-Mu. Terima kasih Bapa, melalui Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Timotius 3 ayat 10-17. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Lewat jalan ini, late tulalan sipatu miola. Jika dalam perikop sebelumnya, Rasul Paulus memperingatkan Timotius tentang masa yang akan dialami oleh orang-orang percaya, maka pada bagian ini Rasul Paulus menunjukkan berbagai jalan keluar yang bisa ditempuh untuk keluar dari masa-masa sulit itu. Cara hidup manusia baru dalam Yesus Kristus merupakan cerminan dari apa yang dipercayainya. Cara hidup ini tentu sangat berbeda dengan cara hidup sebagai manusia lama. Godaan-godaan untuk kembali hidup sebagai manusia lama terus mengikuti manusia baru dalam Yesus Kristus. Tidak sedikit orang percaya yang kembali kepada kehidupan lamanya karena godaan-godaan itu. Di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa memang orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sementara orang jahat yang nampaknya baik-baik saja kehidupannya akan bertambah jahat, tanpa sadar bahwa mereka sedang berjalan menuju kebinasaan kekal. Lalu apa rahasia agar manusia baru tetap bertahan? Kitab suci telah memberi hikmat kepada Timotius mengenai jalan keselamatan dalam Yesus Kristus. Jalan keselamatan yang telah dirintis oleh Yesus Kristus adalah jalan salib, yang adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Jalan itu adalah jalan penderitaan. Di jalan salib itulah Yesus berjalan. Jika kita yakini bahwa jalan salib adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa, apakah kita mau berjalan di jalan itu? Ada banyak jalan yang ditawarkan oleh dunia, tapi hanya satu jalan keselamatan, yaitu jalan salib. Di jalan salib itulah Yesus berjalan. Jalan itu memang tidak terlepas dari penderitaan, tapi yang pasti bahwa di jalan itulah Yesus berada. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan saat ini, sehingga kami dapat membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya menjadi penuntun serta kekuatan iman kami dalam menuju jalan salib, yang mana satu-satunya jalan menuju kepadamu. Bapak, kami berdoa buat orang tua kami kiranya selalu diberi kesehatan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang dalam kesusahan, kiranya diberi pertolongan. Yang sakit diberi kesembuhan, yang berduka diberi penghiburan. Yang bersuka cita karena pertambahan usia, dilengkapkan sukacita mereka. Kami berdoa juga buat anak-anak kami di bangku pendidikan, kiranya tuntun mereka agar apa yang mereka cita-citakan tercapai. Berdoa juga buat saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, kiranya diberi petunjuk sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa khusus buat Tante Esther yang sakit dan berobat jalan, yang mana ada rencana untuk lanjut operasi. Berkati para medis yang menangani biar semua lancar. Berdoa juga buat Bapak Pendeta Sabara dan keluarga, kiranya Engkau selalu beri kesehatan dan tetap semangat dalam melayani di mana saja. Bapak, inilah doa kami pagi ini. Melalui putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikian rehat hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus berkati.